Halo guys, kembali lagi bersama gua Wiu yang tentunya di Ngacapruk Film ya cuy. By the way, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya, amin. Masih di Donghua Wudong Qian Kun atau Martial Universe. Dan tanpa banyak bacot lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja disubrek ya. Sesudah Lindong berhasil menyelamatkan si bocil itu dari serangan monster di sana, datanglah sang ayah Jiang Yin yang bernama Jiang Lei dan juga kakaknya yang cantik bernama Jiang Su. Jelas melihat mereka, Jiang Yin pun segera memeluknya dan ayahnya mengatakan untuk tidak keluar sendirian karena berbahaya. Sesudah itu si bocil Jiang ini mengatakan kalau si Lindonglah yang menyelamatkannya. Seketika saat itu juga pandangan pun tertuju kepada si Lindong. Di sana Jiang Lei pun mengucapkan terima kasih kepada Lindong dan dilanjut dengan memperkenalkan dirinya yang ternyata sebagai ketua dojo bela diri elang dari kota Daying. Singkat cerita, seusainya Lindong memperkenalkan dirinya, ia pun mengatakan kalau dirinya tersesat di dalam hutan ini. Lalu ia juga meminta pertolongan kepada Jiang Lei untuk membawanya keluar. Tetapi di sana sepertinya ada sedikit penolakan dari Jiang Su karena ada beberapa hal yang tidak beres dan ditakutkan akan terjadi bahaya. Mereka yang awalnya akan menolak, akhirnya Lindong pun diajak oleh mereka karena Lindong mengatakan kalau dirinya mampu membela diri jika halnya ada terjadi sesuatu. Sesudah itu Lindong dan mereka pun bergabung. Namun tetap saja di sana terlihat mereka berdua pun kurang yakin dengan mengajak Lindong bersamanya. Tetapi Jiang Lei mengetahui kalau seharusnya Lindong ini tidaklah sederhana, alias bukan kaleng-kaleng ya cuy. Di tengah kedalaman hutan di dalam kereta kencana, si bocil Jiang Yin ini bertanya-tanya tentang asal Lindong, dari mana, mau kemana, dan kenapa pakaiannya robek-robek. Aduh, cil. Saat situasi kembali diam-diaman, keluarlah si Xiaoyan dari balik badan si Lindong. Dengan gemasnya ia pun meraung. Dan karena hal itu, Jiang Yin pun mendekati Lindong dan meminta izin untuk menyentuhnya. Ketika mereka sedang bermain-main, Jiang Lei bertanya-tanya kepada Lindong tentang tujuannya mau kemana. Dan dijawab langsung oleh Lindong bahwa dirinya pada awalnya ingin pergi ke provinsi Dahuang, namun malah kasarung di hutan ini. Mendengar nama Dahuang, Jiang Lei menduga kalau Lindong ingin melihat monumen kuno Dahuang karena biasanya orang yang ke sana tentunya ingin berburu harta karun dan berkultivasi di sana. Selain itu, Jiang Lei mendengar rumor kalau di dalam monumen itu ada reruntuhan sekte kuno dan banyak sekali metode rahasia bela diri serta harta karun di dalamnya. Namun untuk mendapatkannya tidaklah mudah karena monumen itu memiliki segel yang sangat luar binasa. Bahkan seorang praktisi kuat nirvana juga kesulitan memecahkannya. Meskipun seperti itu, setiap 3 tahun segelnya pasti akan melemah. Dan disitulah waktu terbaik untuk berburu harta karun. Marta mengatakan kalau jika ada reruntuhan sekte kuno di monumen kuno itu, maka kemungkinan besar terkait dengan simbol leluhur. Setelah Lindong berterima kasih atas infonya, Jiang Lei mengatakan kalau ia pergi ke sana dengan pakaian seperti itu bukankah tidak cocok? Lagi pula di sana akan mengumpulkan praktisi kuat dari berbagai sekte untuk bersaing memperebutkan harta karun. Lalu di belakang sana Jiang Yin pun menyarankan kepada ayahnya untuk ia memberikan Lindong satu setel baju. Dan singkat waktu, tiba-tiba di jalan sekitar mereka ada sesuatu yang menjanggal lagi nih cuy. Dan karena hal ini Jiang Lei memutuskan untuk mempercepat perjalanan dan segera berkemah di depan sana. Setelah beberapa lama mereka pun berkemah dikarenakan karena ada hal aneh tadi dan memang hari sudah gelap. Di sana Lindong yang sudah diberi baju oleh Jiang Lei pun segera menunjukkan kepada mereka.
不要一口一个馆主的。Di sini juga Lindong diajak untuk minum anggur terbaik dari kota Dayingnya, namun ia ditertawakan karena ia batuk-batuk. Tetapi hal itu tidak bertahan lama karena situasi kembali mencekam karena keanehan muncul kembali yang ternyata penyebabnya yaitu saat rombongan Jiang Lei sedang mencari obat mujarab di hutan. Mereka tidak sengaja membunuh anak Raja Buaya Maung yang dari tadi menjadi momok bagi mereka. Lalu secara tiba-tiba monster itu pun menunjukkan wujud aslinya dan mulai mengepung mereka. Di sana tidak hanya sendiri, ternyata mereka didampingi oleh rajanya langsung yang memaksa Jiang Lei harus turun tangan untuk menghadapinya. Ketika semua orang menyerang, Lindong diperintahkan untuk melindungi Jiang Yin. Namun sebelum pergi, Jiangsu menginginkan Lindong untuk menepati janjinya agar melindungi adiknya Jiang Yin. 大哥哥，爹爹和姐姐他们会不会有事？依依放心，不会有事的。上！ Di saat semuanya terlihat akan menyerah, Jiang Lei selaku ketua, ia pun maju dan melawan makhluk itu sendirian yang berakhir dengan kemenangannya. Eits, kesengsaraan tidak cukup sampai di sini. Ternyata Raja Buaya Maung yang mereka anggap sudah mati ternyata masih hidup dan malah melempar Jiang Lei sampai terluka. Jiangsu yang melihat itu, ia pun berusaha melindungi sang ayah, namun nihil. Semua hal itu percuma saja, cuy. Ketika sudah merasa tidak berdaya, Lindong pun datang menolongnya. Kenapa enggak dari tadi, Lindong? Dan disinilah pertarungan dikuasai oleh si Lindong yang notabene hanya seorang yang numpang hidup, tapi kok OP gini ya? Oke, lanjut lagi. Di sana Lindong sangat membuat kagum mereka semua oleh perlawanannya yang mampu memukul mundur makhluk itu sampai di mana ia pun berhasil membasminya. Untuk yang kedua kalinya, Jiang Lei berterima kasih kepada Lindong karena sudah sudi direpotkan lagi. Selain itu, Jiangsu yang awalnya kurang percaya kepada Lindong, kali ini ia yakin kalau kehadiran Lindong tidaklah membuat mereka terbebani. Perjalanan pun dilanjut kembali. Lindong yang tertidur pulas, ia pun terbangun karena bacotan si bocil Jiang Yin. Tak beberapa lama dari itu, Jiang Lei memberitahunya kalau mereka sudah sampai di kota Daying, tempat dojonya berada. Sesampainya di sana, Lindong diajak masuk ke dalam sana. Namun sebelum itu, ia melihat ke arah lain yang merupakan perbatasan provinsi Dahuang. Jiang Lei mengatakan kalau perjalanan ke monumen kuno itu sangatlah jauh karena tempat itu berada di tengah-tengah gurun yang luas ini. Daripada berpikir lagi, Jiang Lei mengajaknya untuk istirahat dan menginap untuk beberapa hari sebelum keberangkatannya. Mendengar Lindong akan menginap di sana, Jiang Yin pun senang dan sangat kegirangan.
Saat sedang seru-serunya tertawa, datanglah seseorang yang sok kenal bernama Luosan. Di sana ia berusaha ingin dekat dengan Jiangsu, tetapi selalu saja mereka menolak kehadirannya. Tujuannya pun bukan hanya itu. Tujuan utama datangnya adalah mengantarkan surat tantangan untuk bertarung hidup dan mati dari ayahnya untuk membuktikan kegagahan masing-masing dojo. Karena tak mau dojonya diremehkan, Jiang Lei pun menerima surat itu, yang artinya ia menyanggupi pertarungan hidup dan mati itu. Dan seusai itu, Luosan terus-menerus memprovokasi Jiang Lei dengan mengatakan kalau ayahnya itu setengah bulan lalu sudah menginjak ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut. Dan ia juga memastikan kalau dojo ini pasti akan musnah esok hari sesudah pertarungan ini. Saat sedang genting-gentingnya, Jiang Yin pun mengketepel si Luosan yang berakibat ia marah kepada bocil itu. Namun untungnya Lindong berhasil memberinya pelajaran dengan cara menghentakkan mereka dan mengusir mereka dengan pukulan keras. 遮住茵茵的眼睛。少爷，少爷！ Di sana juga rupa-rupanya Lindong mengaku kalau dirinya adalah seorang murid baru dari dojo ini. 我可警告你，你今天要是动了我，我爹是不会放过你的。你现在收手，我就当你是。Singkat cerita, malam pun tiba. Jiang Lei mengatakan kalau dirinya benar-benar malu karena sudah membawanya ke dalam berbagai masalah. Merasa mereka membutuhkan bantuannya, Lindong pun menawarkan diri untuk membantu permasalahan mereka di esok harinya. Tetapi sayangnya niat baik Lindong ditolak untuk esok hari karena ini terkait dengan keluhan antara dojo bela diri elang dan dojo bela diri elang darah milik ayahnya si beban Luosan. Karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, Jiang Lei pun pergi ketika sudah dipanggil anaknya itu. Di luar sana, Jiangsu berusaha meyakinkan ayahnya untuk tidak pergi karena terbatasnya kekuatan ayahnya yang tidak sebanding dengan calon lawannya itu. Tetapi demi kehormatan dan reputasinya, maka ia harus tetap pergi. Di sana ia berpesan jika esok hari kalah dalam pertarungan, ia meminta Jiangsu untuk membawa Jiang Yin pergi dan melakukan penyamaran. Sambil menangis, Jiangsu mempromosikan Lindong untuk membantu mereka. Namun seperti pendirian awalnya, ia tak mau merepotkan Lindong lagi karena Lindong telah banyak membantu dirinya. 什么人？ Jiangsu datang ke kamar Lindong untuk meminta bantuannya agar esok hari pertarungan digantikan olehnya. Ia juga rela dirinya diberikan kepada Lindong. Tetapi karena Lindong ini sangatlah cerdas, tidak seperti yang ngomong ini kalau ditawarin pasti diterima, Lindong pun menolak dan ia pun mengerti harus bagaimana. Lalu tiba-tiba part ini pun bersambung. See you next video. Thanks for watching and goodbye.